Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, Bapak Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak kemudian Ketua Umum Gumun, Bapak Sri Wahono yang saya hormati, Ibu Instruktur dari Grup Gumun Slamet Riyadi, Ibu Ari Udayanti yang saya hormati, Bapak Agus Mulyono selaku presenter materi tentang masuknya bangsa Barat ke Indonesia dalam presentasi SAC yang saya hormati, Bapak Agus Susilo MPD selaku host selaku moderator pada acara PIKON presentasi SAC Bapak Agus Mulyono yang saya hormati. Puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Esa, kita bisa hadir dalam rangka kegiatan PIKON, ya, PIKON presentasi SAC Bapak Agus Mulyono dalam tema masuknya bangsa Barat ke Indonesia, mata pelajaran IPS kelas 8 semester 2. Bapak Ibu peserta guru hebat se-Indonesia yang berbahagia, saya selaku host hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan waktu luang Bapak Ibu sehingga bisa hadir di PIKON pada siang hari ini. Selanjutnya, supaya acara ini bisa terselesaikan dengan lancar dan sesuai urutan acara, maka nanti akan dipandu oleh saudara moderator Bapak Agus Susilo MPD dan materi presentasi akan disampaikan oleh Bapak Agus Susilo SPD. Kepada yang terhormat Bapak Agus Susilo MPD selaku moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Abdul. Pak Abdul? Ya. Ya, Pak, tolong dijadikan presenter dulu, Pak Agus Mulnya. Oke. Ya, kepada Bapak Agus Susilo selaku moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Abdul Khalik atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf nih kepada rekan-rekan semuanya atas keterlambatan saya. Oke, lanjut aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering salam sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Begitu juga kepada baginda Rasulullah SAW. Kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wahu selaku pimpinan kegiatan ini, dan juga Bu Ari Wijayanti selaku instruktur, kepada Pak Abdul Khalik selaku host, dan juga saya ucapkan selamat kepada Pak Agus Mulyono Sarjana Pendidikan sebagai presenter. Oke, langsung. Terima kasih rekan-rekan yang lainnya, bahwa sebelum kita mulai, saya akan membacakan tentang profil keduanya. Untuk Pak Abdul Khalik Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir di Bojonegoro 27 September 1882. Instansinya SMK Negeri Brondong, Lamongan. Alamat beliau di Jalan Gotong Royong nomor 175, Babat, Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya, untuk Bapak Agus Mulyono selaku presenter pada siang hari ini,
Nama Agus Mulyono, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Kebumen, RT 3 Juni 1970. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, dan sekarang saat ini berdomisili di Desa Karangsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nomor telepon beliau di 0877 3798 1193. Riwayat pendidikan pada tahun 1977 sampai 1984 di SD Negeri Kambang Sari. Pada tahun 1984 sampai 1987 SMP Negeri 3 Kebumen. Pada tahun 1987 sampai 1990 di SPG Negeri Kebumen. Selanjutnya di tahun 1990 sampai 1995 S1 IKIP Negeri Surabaya atau Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial jurusan Pendidikan Geografi. Pengalaman mengajar di Takda sejak tahun 1998 sampai sekarang mengajar di SMP Negeri 2 Bulus Pesantren. Beliau memiliki kemampuan komputerisasi seperti Microsoft Word, Microsoft Office, Office Word, Excel, PowerPoint. Sedangkan Associate in Graphic Design, beliau fasih terhadap bahasa Indonesia secara aktif dan pasif pada bahasa Inggris. Oke, itu saja pengenalan dari para presenter dan juga host pada sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Abdul Khalik untuk mempersilahkan presenternya mempresentasikan video konferensinya. Silakan, Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Agus Susilo selaku moderator. Dan selanjutnya penyampaian paparan materi dari Bapak Agus Susilo SPD, pembuatan media ajar dengan aplikasi SAC, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, IPS kelas 8 semester 2. Kepada Bapak Agus Susilo SPD, kami persilakan. Monggo Bapak Agus Susilo. Maaf Pak, yang presenter Pak Agus Mulyono. Oh, maaf, Agus Mulyono, nggih. Kepada Bapak Agus Mulyono selaku presenter, kami persilakan. Monggo Agus Mulyono. Halo Pak Agus, Agus Mulyono. Monggo Pak Agus Mulyono. Halo. Halo Pak Agus Mulyono. Pak Agus Mulyono, halo. Sepertinya Pak Agus terpental. Pak Agus, masuk lagi Pak Agus. Agus Mulyono, halo. Oke, sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadikan Saya jadikan presenter dulu, presenter. Pak. Oke, iya. Monggo Pak Agus Mulyono. Ya. Oke, nggih. Mulyono. Sudah nggih? Nggih. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Agus Mulyono. Suaranya hilang. Ya. Masuk belum? Khalid? Ya, monggo Pak Agus Mulyono. Ya. Suaranya? Sudah. Monggo. Sudah, silakan. Nggih. Ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Salam sejahtera kita semua, guru hebat Nusantara. Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Dr. Tirto Suwondo, M.Hum. Yang kedua, kepada Ketua Umum Gumun, Bapak Sri Wahono, SPD. Selanjutnya, saya sampaikan juga terima kasih kepada instruktur Grup 1 Selamat Riyadi, Ibu Ari Widayani, MPD. Kemudian kepada moderator, Bapak Agus, kami juga sampaikan terima kasih atas perkenannya hadir beserta pada kesempatan kali ini. Kemudian kepada host, Mas Abdul Khalik, SPD, saya juga sampaikan terima kasih atas bantuan, atas supportnya. Dan kepada seluruh peserta diklat Gumun tahun 2020 yang berbahagia. Sekali lagi kami sampaikan, yang pertama ini adalah Ibu Ari selaku instruktur, yang kedua hostnya adalah Pak Abdul Khalik, dan kemudian juga moderatornya Pak Agus Susil. Bapak Ibu hebat Nusantara yang kami hormati, saya patut bersyukur pada kesempatan ini saya dapat mengikuti yang diadakan pada hari ini. Kesempatan kali ini saya mendapatkan materi tentang di Indonesia untuk kelas 8 semester 2. Namun sebelum kami sampaikan paparan materi kami sebelumnya mohon maaf jika nanti dalam paparan ini saya belum bisa maksimal. Karena terus terang SAC itu bagi saya masih termasuk awam. Ya, saya tahunya hanya PPT. Tapi setelah kita mempelajari SAC ini, ternyata ada yang lebih menarik dari PPT yang biasa kita pakai. Ya, oke Bapak Ibu hebat Nusantara, presentasi kali ini sebentar. Mohon Bapak Ibu nanti bisa lebih fokus pada SAC yang saya buat ini Bapak Ibu. Jadi bukan pada materi yang akan saya bawakan. Tolong masukan-masukan atas SAC yang kami buat. Ini sekali lagi kami masih sangat butuh masukan. Oke lah Bapak Ibu, marilah kita mulai saja. Ya, bab ini tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Namun, pada kali ini saya akan fokuskan pada materi kedatangan bangsa-bangsa ke Indonesia. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, menjelaskan kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Kemudian juga dapat menjelaskan kekuasaan kolonial di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial. Kemudian yang keempat maksud saya, menganalisa hubungan kolonial dan perkembangan bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama host dan moderator, mohon kalau misalnya suara saya kurang atau tidak masuk, kami diingatkan. Selanjutnya kita masuk pada yaitu kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong kedatangan bangsa Barat sampai ke Indonesia.
Sudah kita ketahui bahwa posisi geografis Indonesia itu sangat strategis, sehingga dari zaman dahulu kita itu sudah menjadi persilangan dari lalu lintas dunia. Oleh sebab itu, karena menjadi persilangan, maka banyak bangsa-bangsa yang melewati negara kita, kemudian tertarik dengan negara kita. Namun demikian, bahwa mereka sampai datang ke Indonesia, itu ada faktor atau yang mendorong, yang kita sebut dengan 3G, yaitu Gospel, Glory, Gold. Itu awal mulanya mereka bisa sampai ke Indonesia. Gospel yaitu ya menyebarkan agama yang mereka anut. Kemudian Glory itu memperoleh daerah jajahan atau kemenangan. Kemudian yang ketiga adalah Gold, itu mencari kekayaan atau emas. Dalam hal ini Indonesia mengapa bisa dituju sebagai daerah yang bisa diambil kekayaannya, karena pada waktu itu mereka tertarik dengan rempah-rempah. Selain itu mereka juga karena perkembangan teknologi kemaritiman, terutama setelah adanya revolusi industri yang bisa merubah segalanya. Ya. Selanjutnya, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu ada beberapa. Ya. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Ini beberapa bangsa yang singgah di Indonesia sesuai dengan tahun dan pada waktu itu siapa-siapa tokoh mereka yang sampai datang ke Indonesia. Ada yang dari Portugis, kemudian ada juga yang dari ada juga ekspedisi bangsa Inggris dan juga kedatangan Belanda sampai ke Indonesia. Ya, bisa kita pelajari atau bisa kita baca di situ. Selanjutnya, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Ternyata bangsa-bangsa yang sampai ke Indonesia itu awal mulanya mencari kekayaan. Akhirnya mereka mengetahui bahwa bangsa Indonesia mempunyai potensi yang bisa diambil oleh mereka. Mereka berdagang di sini dan akhirnya mereka bisa memonopoli dalam perdagangan. Contohnya adalah VOC yang memonopoli perdagangan pada waktu itu. Kemudian pengaruh kebijakan kerja paksa atau RODI. Hasil dari kerja paksa ini yang sangat terkenal yaitu Jalan Anyer Panarukan yang sekitar 1000 km yang pada waktu itu ya Dendles yang berkuasa di sini membangun jalan itu untuk kepentingan militer dan ekonomi mereka. Masih kurang juga bahwa Indonesia bisa dieksploitasi lagi. Kemudian ada pengaruh sistem sewa tanah yang itu diterapkan oleh Raffles. Semua itu tujuannya adalah untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Dan ada juga sistem tanam paksa atau kultur skelter, di mana
masyarakat di jenis tanaman tentunya das unggulan bagi bangsa-bangsa Eropa. Nah, demikian sekilas materi yang dapat kami sampaikan. Kemudian saya akan melanjutkan ke evaluasi. Mohon Bapak Ibu semua, ini evaluasi yang saya buat, tolong diamati. Nanti jika ada kesalahan atau kurang sempurna, kami mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Ya, ini untuk yang nomor 1, misalnya dari ini, saya memilih B, ya, maka jawabannya salah dan mendapatkan nilai 0. Kemudian beralih ke soal berikutnya yang nomor 2. Dari nomor 2 ini kita coba memilih, misalnya adalah yang B, jawaban benar, maka nilai poinnya juga ikut bertambah, yaitu 20. Saya membuat soal 5, setiap soal nanti nilainya 20. Kemudian yang ketiga, nomor 3, coba kita jawab yang C. Jawaban salah, maka masih tetap nilainya 20. Kemudian soal yang keempat, kita jawab salah juga. Soal dan nilainya tetap 20. Dan soal yang kelima, kita jawab ya D, maka muncullah nilainya adalah 40. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah sampai evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah developer. Ini tombolnya sudah bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian Bapak Ibu, aplikasi SAC yang dapat kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala di sana sini masih terdapat kekurangan. Ya, sebenarnya kami juga sudah memasukkan musik dari atau audio dari setiap halaman. Kalau di HP kami sih ada muncul suaranya, tapi entah kalau di HP Bapak Ibu semua. Nah, sekali lagi kami mohon maaf, itu saja yang dapat kami sampaikan, kami presentasikan. Ya, kami mohon masukan dari semuanya saja. Saya cukupkan sekian presentasi SAC saya. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Monggo. Terima Pak kasih. Agus, terima kasih kepada Pak Agus Mulyono selaku presenter pada pagi hari. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas segala presentasinya, sangat bagus, sangat luar biasa. Yang membawa ini kita sama-sama Pak ya, sama-sama orang sejarah nih yang dibahas tentang sejarah. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada peserta untuk bertanya tentang aplikasi SAC ini kepada Pak Agus Mulyono. Pertanyaannya ini Bu, Pak, pertanyaannya adalah seputar SAC ya, bukan materinya. Bagaimana proses pembuatan SAC-nya, apa kendalanya, atau mungkin pengalaman yang didapat, yang jelas ya bagaimana proses pembuatan aplikasinya tersebut. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Iya, halo, selamat siang. Siang. Siang, Bu. Oke, ini dari Jogja, Bu Maria Gureti. Mohon maaf, pada awal Vicon
minggu lalu itu sepertinya kalau bertanya tentang teknik pembuatan SAC, kemudian masukan tentang SAC itu kok tidak boleh ya? Jadinya bolehnya itu kemarin itu tanya tentang materi. Jadi kita ini pura-puranya seperti kurit. Jadi kami peserta itu sepertinya ini simulasi apa namanya? Peer teaching itu loh, peer teaching ya. Guru mengajar guru. Ya Bu, Bapak Agus Mulyono, saya selaku host. Begini Bapak Ibu, untuk Bapak Agus Mulyono, kalau ada pertanyaan dari para peserta, itu dipersilahkan untuk bertanya seputar materi, ya semacam yang ditanyakan oleh Ibu dari Jogja ini, yaitu materinya Bapak, okay? Untuk Bapak presenter, materinya yang ditanyakan. Kalau seputar pembuatan SAC-nya, saya rasa sudah selesai Bapak Agus Mulyono, okay? Itu saya meluruskan Bapak Agus, monggo. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu dan juga kepada. Halo, langsung saya nopo gimana? Iya. Langsung mawon buat telepon Pak. Ya, terima kasih kepada moderator. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dari Jogja. Pertanyaan itu kemarin kita sepakat boleh pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh presenter begitu. Cuma tadi memang saya menyampaikan juga manakala ada masukan-masukan tentang SAC yang kami buat karena saya merasa SAC yang saya buat itu belum sempurna, kami terima dengan baik begitu. Kalau pertanyaan tentang materi ya boleh-boleh saja nggih, tidak masalah. Seperti murid bertanya tentang materi itu boleh saja gitu. Begitu Bapak Ibu nggih. Begitu nggih. Monggo. Moderator. Oh iya, silakan Bu. Itu tadi jawaban dari Pak Agus Mulyono terkait beliau menjawab bahwa kalau ada masukan terkait materinya atau aplikasinya, ya sama-sama kita saling berdiskusi. Baik. Kalau menurut saya SAC-nya sudah baik. Tapi kalau misalnya peer teaching, saya pura-pura sebagai siswa. Oke. Jadi Pak Agus saya tanya aja pura-pura sebagai siswa. Pak Agus, itu faktor yang mendorong bangsa Barat sampai ke Nusantara, ke Dunia Timur, itu diantara temuan baru di bidang yaitu tentang pengetahuan tentang bumi dan tata surya ya. Nah, itu temuan apa ya Pak yang mendorong sampai ke dunia timur? Matur nuwun. Mohon maaf ini volume di sini. Mohon maaf nanti kalau saya menjawabnya kurang tepat juga. Iya betul bahwa kedatangan bangsa Barat sampai ke Indonesia, Nusantara ini, itu antara lain ya karena kemajuan teknologi khususnya di kemaritiman. Yang pertama teknologi di kemaritiman itu adalah setelah adanya revolusi industri, ditemukan mesin uap, maka kapal yang tadinya mengandalkan
kapal layar, maka bisa pakai yang sekarang sudah pakai mesin. Yang kedua, tentang pengetahuan ada kompas dan sebagainya, tentang itu juga dapat mendukung mereka bisa menjelajah samudera itu lebih jauh. Sementara demikian, dari saya, dari moderator dan host juga orang sejarah, mohon kalau saya salah diluruskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu yang dari Jogja. Terima kasih juga atas pertanyaannya kepada Pak Agus Mulyono. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya gini Pak, Pak Agus Mulyono. Di sini ada pertanyaan nih dari kolom chat. Agus ini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini dari Mas Eko Haryadi. Dia bertanya bahwa masih simpang siur tentang berapa tahun Belanda menjajah Indonesia. Bagaimana menurut pendapatnya Pak Agus Mulyono? Monggo Pak. Sebentar. Kalau pelajaran sejarah kali ini memang untuk sekarang ini memang kita tidak harus tentang hafalan saja gitu nih. Tetapi juga IPS sekarang adalah IPS terpadu. Maka kadang hal-hal yang terkait dengan tanggal itu mungkin menjadi debatable. Dan terus terang saya dari geografi, maka belum bisa menjawab secara pasti kapan itu Belanda menjajah Indonesia. Seperti itu, saya jujur begitu. Maka mungkin nanti kalau ada yang bisa menjawab lebih jelas lagi, boleh ditambahkan untuk menjawab Mas Eko Riyadi. Begitu. Terima kasih. Betul Pak, pun Pak. Sampun. Nggih. Monggo. Ya. Jadi ini ya, kalau di kolom chat tadi berapa tahun sih Indonesia dijajah oleh Belanda ya Pak. Nah, ini Bapaknya mempersilahkan siapa Pak untuk menjawab? Ya, audien mungkin ada yang mau membantu menjawab itu. Nggih. Sini audien kalau ada yang bisa membantu Pak Agus terkait di kolom chat tadi dari Mas Eko Haryadi terkait berapa tahun sih Belanda menjajah Indonesia. Halo, selamat siang. Siang Bu, Ibu yang dari Jogja ya? Iya, dari Jogja ini juga guru sejarah. Waduh Bu, kalau juga guru sejarah, monggo. Kalau tadi sebagai murid, sekarang sebagai teman. Monggo. Mohon izin, mungkin bisa membantu. Semoga jawabannya bisa memuaskan penanya. Jadi kalau mengenai berapa tahun, pada umumnya orang mengatakan atau pada waktu belajar di SD dulu itu dikatakan menjajah 350 tahun. Ya, 350 tahun. Sampai dengan proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Namun kalau dihitung mundur, sebenarnya Belanda menjajah itu kan secara resmi setelah bubarnya VOC. Kalau yang pada masa kedatangan Belanda pertama itu kan masih sebagai kongsi dagang, di mana berdiri VOC tahun 1602, maaf kalau salah, kemudian bubar di tahun 17
02 ya, sekitar 100 tahun. Nah, baru setelah itu diambil alih oleh pemerintah Belanda. Jadi langsung jadikan sebagai bagian dari kerajaan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Berarti efektifnya 250 tahun. Nah, begitu saja jawaban saya. Semoga juga bisa memuaskan penanya dan bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu guru sejarah yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu ya atas masukannya. Monggo Mas. Oke. Sedikit nambahi apa yang sudah disampaikan dari saudara Bapak Suryono dan Ibu Muriati ya, Ibu dari Jogja tadi. Pertanyaannya memang sering ditanyakan juga oleh siswa-siswi kita, kapan terjadi penjajahan di Indonesia. Kalau Belanda masuk secara individu ke Indonesia, itu diawali dengan datangnya Cornelis Doorman ketika datang ke Banten tahun 1596. Kedatangan Cornelis Doorman pertama kali ke Banten itulah yang tercatat sebagai kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Sudah ada dari barat yang datang ke Indonesia, diawali dengan Portugis, ya, Portugis, kemudian Spanyol juga lebih dulu datang daripada Belanda. Dari situlah tercatat bahwa beberapa bangsa Barat itu pernah datang ke Indonesia, tapi dalam hal ini datangnya itu dalam rangka dagang, monopoli inilah yang awal mula yang tahu juga dengan kolonialisme di Indonesia yang mungkin VOC dagang sebuah monopoli kan tahun 1602 terjadi monopoli perdagangan di Indonesia yang dilakukan oleh VOC. VOC itu bukan negara Belanda, melainkan perusahaan dagang. Meskipun perusahaan dagang, tapi kewenangannya VOC itu juga seperti karena VOC ini ya, tentaranya punya uang sendiri, ya, punya berhak mengadakan peperangan, dan disitulah rakyat Indonesia sudah mulai merasakan apa yang namanya bentuk imperialisme. Benda arti yang mewakili bentuk imperialismenya di Indonesia. Ada perjanjian yang mengatakan 350 tahun, sebenarnya juga tidak 350 tahun persis. Karena di sela-sela itu ada yang namanya Inggris berjalannya waktu, VOC dan digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Juga pernah datang juga melakukan imperialisme di Indonesia. Inggris 3 tahun. Nah, kemudian Prancis juga pernah. Nah, Prancis ini menggantikan kedua Belanda waktu Napoleon, sehingga disitulah menguasai Indonesia. Artinya Prancis menguasai Indonesia itu begini Bapak Ibu. Ya. Negara Belanda punya daerah jajahan di Indonesia, sedangkan negara Belanda sendiri itu dijajah oleh Prancis. Nah, dari situlah yang berkuasa di Indonesia sebenarnya orang-orang Belanda, tapi atas perintah Prancis. Nah, salah satunya adalah Dendres ini. Dendres itu atas perintah Prancis, kan seperti itu. Nah, mungkin itulah sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Secara resminya
Belanda datang tahun 1596 ketika Cornelis de Luthmann datang ke Indonesia. Kemudian ada VOC tahun 1602. Itulah mulai imperialismenya seperti itu. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Monggo Bapak moderator. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih baik Pak. Terima kasih atas segala masukannya. Tadi sudah banyak ya Pak ya. Pak Gus Susilo, sebentar nggih. Pak Gus Susilo. Nggih, sebentar nggih. Saya perkenankan untuk menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan juga kepada Pak Abdul Kholik atas jawaban dari pertanyaan Pak Eko Haryadi. Sekali lagi kami sampaikan, memang kita secara umum memang tahunnya ada 350 tahun atau 3,5 abad. Tapi detailnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Kholik demikian. Kalau saya ke siswa itu memang hanya sampai pada tanggal 13. Dia tanya jawab boro-boro. Gitu. Baru pada tanggal 1 Januari 1800 kemudian Belanda menjajah Indonesia sampai tahun 1945. Ya, demikian. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah melengkapi jawaban untuk Mas Eko Haryadi. Terima kasih. Bapak Ibu, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Mulyono atas jawabannya. Nah, di sini masih ada waktu 10 menit Pak ya. Di sini masih sebenarnya ada 2 pertanyaan. Tapi karena kita materinya sejarah ya, sejarah di masa lalu. Nah, di sini saya milih salah satu Pak ya untuk Bapak jawab nanti. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Solik Hatun. Nah, terkait dengan jatuhnya Napoleon, pengaruh jatuhnya Napoleon terhadap bangsa Belanda pada saat menguasai Indonesia. Pengaruhnya apa Pak? Terkait jatuhnya Napoleon terhadap bangsa Belanda saat itu menguasai Indonesia. Monggo Bu. Halo Pak. Kurang bagus. Ya, mohon maaf Bapak, saya Siti Solihatun yang bertanya tadi. Ya, mungkin kalau memang Ya, Bapak, saya Siti Solihatun J dari MAN 2 Klaten. Izinnya Bu. Dengan kaitan pertanyaan tadi saya di chat, barangkali terlalu panjang untuk jawab di sini, mungkin bisa nanti lewat Japri Pak J. Monggo, Sun Ibu. Halo. Ngaten ya Bapak J, makasih. Ya, sebenarnya saya guru bahasa Inggris Pak. Cuman pada saat saya menyampaikan materi yang ada kaitannya dengan sejarah, nah ada pertanyaan kayak begitu gitu loh, J. Bapak J. Sun Ibu. J, makasih J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun niki Mas. Aja, supaya tidak jadi pemikiran Bu Solikatur. Saya jawab tanya dulu ya. Begini Ibu Solikatun. Untuk Napoleon yang keruntuhan Napoleon terhadap penjajahan Belanda di Indonesia, tentunya begini. Ketika Napoleon menguasai Belanda, dalam hal ini Prancis menguasai Belanda, tentunya wilayah yang dulunya menjadi kekuasaan Belanda, termasuk di Indonesia atau Hindia Belanda ini, menjadi hak dari Prancis. Kemudian Prancis memerintah Indonesia, tetapi yang ditempatkan di Indonesia adalah tetap orang-orang Belanda. Salah satunya adalah gubernur Belanda yang ditempatkan di Indonesia, yaitu Gubernur Jenderal Dendels.
Nah, Dendres ini mempunyai tugas yaitu bagaimana Jawa ini tidak jatuh ke tangan Inggris. Caranya Dendres ini dengan membangun yang namanya jalan pos, jalan raya Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan atau yang kita kenal sekarang sebagai jalan atau jalur Pantura, jalan Pantura, itu adalah jalan yang dibangun pada masa Dendres. Dan Dendres itu diperintah oleh Prancis. Dendres itu Belanda, orang Belanda, tetapi atas perintah Prancis. Nah, dari sini ini bisa kita jawab pertanyaan tadi, pengaruh apa Prancis terhadap penjajahan atau kolonialisme di Indonesia itu tadi. Peninggalan sejarah yaitu Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Anyer Banten, Anyer sampai Panarukan itu sekitar Situbondo, Bapak Ibu. Situbondo Jawa Timur itu dibangun kurang lebih 1000 kilo yang dibangun pada masa Dendres. Kemudian pada masa Dendres ini yang diperkuat adalah armada perang. Karena punya tugas utama tadi melindungi Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tapi pada akhirnya ketika Dendres ini diganti, akhirnya Jawa ini jatuh juga ke tangan Inggris. Nah, Inggris itu yang menjadi penguasa di Indonesia diperintah oleh Gubernur Jenderal yang namanya Raffles. Nah, seperti itu. Ketika Napoleon sudah tidak berkuasa lagi, otomatis kemudian Belanda ini kembali berkuasa di Indonesia. Ketika Inggris sudah tidak berkuasa, ada perjanjian Tuntang kalau salah itu kemudian pemerintahan dikembalikan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda lagi sampai menjelang kedatangan Jepang ke Indonesia, seperti itu, Bu. Monggo, ya mungkin cukup itu saja. Terima kasih, memuaskan sekali Bapak. Ya, terima kasih. Senang rasanya mendengarkan cerita. Iya, mengulang sejarah lagi. Terima kasih ya Bapak J. Matur suwun. Ini Pak Agus Susilo, monggo. Pak Agus Susilo. Oke, Pak Agus Susilo terbentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ambil alih selaku host. Selesai sudah materi kita pada siang dan sore hari ini karena sudah menjelang pukul 14 atau pukul 2 siang. Terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Presenter, Bapak Agus Mulyono, kemudian Bapak Moderator, Bapak Agus Susilo. Namanya Agus-Agus semua ini. Ya, kemudian saya selaku host yaitu Bapak Abdul Kholik menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila beberapa hal tidak memuaskan atau tidak menjadikan Bapak Ibu puas sehingga saya sampaikan permohonan maaf. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Ari Widayanti selaku instruktur yang telah membimbing kita selama berjalannya pelatihan Gumun secara daring ini. Selebihnya dan selengkapnya saya sampaikan juga terima kasih kepada para peserta yang telah sabar menuntut ilmu pada acara sore atau siang hari ini. Saya selaku host akan mengundurkan diri atau menutup acara ini. Bapak presenter juga, saya juga tutup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Pak Agus Mulyono, Pak Agus Susilo, dan Pak Abdul Kholik. Pak, rekamannya dimatiin, Pak. Tahu? Oke. Rekamannya bisa dimatiin, Pak. Kita matikan. Sudah saya matikan barusan.